Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Advent ketiga ini kita berkumpul dengan semboyan "Maka terbukalah mata mereka". Advent bukan hanya masa menantikan, tetapi juga suatu latihan untuk melihat. Lihatlah dan perhatikanlah dengan baik apa yang sedang terjadi, kata para nabi zaman dahulu. Maka engkau akan melihat bahwa kerajaan Allah sudah mulai tampak. Mata orang buta dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tuhan berkata begini, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Meski dunia bagaikan tumpukan sampah atau tanah gundul gesang, dan segalanya serba gelap gulita, namun cahaya akan menerobosnya, dan Kristus tetap berkarya di dunia. Kita percaya akan pertumbuhan kerajaan surga, karena melihat orang yang seperti Kristus membebaskan sesama dari penderitaan dan membawa secercah cahaya dalam kehidupannya. Mari kita menyambut hari Minggu Advent ketiga dengan menyalakan lilin ketiga karangan Advent, yaitu lilin gembala. Padang gurun dan padang kering akan menjadi semarak dan berbunga. Maka terbukalah mata kita dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Mulut orang bisu bersorak-sorai dan orang lumpuh melompat seperti rusa. Mari kita seperti para gembala bergegas pergi mengunjungi cahaya itu. Saudara-saudari yang terkasih, lilin kedua lilin ketiga, lilin gembala telah dinyalakan, sebagaimana para gembala dipanggil untuk mewartakan kelahiran Sang Penebus.
Kita pun dipanggil untuk mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah, supaya malam gelap berubah menjadi siang terang. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Mari kita bertobat. Mari kita mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Perayaan Ekaristi hari ini diintensikan untuk berdoa dan bersyukur bersama seorang ibu yang merayakan ulang tahun ke-45. Semoga ia senantiasa diberikan rahmat kesehatan, sukacita dan kebahagiaan di dalam perjalanan hidupnya. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadat yang meriah, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, Semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di abang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang ikut naik gunung bersama teman-temannya. Pemuda ini sebelumnya tidak pernah sama sekali naik gunung. Dan ini adalah pengalaman yang pertama kalinya. Motivasinya adalah untuk merasakan sukacita seperti yang teman-temannya rasakan ketika mereka berhasil sampai di puncak gunung dan bisa melihat keindahan alam yang indah. Karena di media sosial milik temannya, mereka sering naik gunung, selalu mengunggah foto-foto kegembiraan dan sukacita mereka. Pemuda ini ingin merasakan juga secara langsung sukacita yang teman-temannya rasakan ini. Oleh karena pemuda itu baru pertama kali, ia merasa bahwa perjalanannya itu sungguh berat. Beberapa kali pemuda ini bertanya kepada teman-temannya yang sudah lebih berpengalaman, "Masih jauh nggak jaraknya?"
selalu bertanya seperti itu. Teman-temannya tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekedar ingin mengetahui informasi tentang jaraknya berapa lagi jauhnya, tetapi mereka tahu bahwa pemuda ini mulai kelelahan, mulai merasa ingin menyerah. Oleh karena itu teman-temannya selalu menjawab, sedikit lagi, semangat, ayo kamu bisa. Supaya pemuda ini tidak patah semangat dan tidak menjadi takut gagal karena keadaan fisiknya yang sudah semakin lemah. Teman-temannya itu berusaha menjaga api semangat dan harapan pemuda ini untuk sampai di puncak. Pada akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan proses yang tidak mudah, kadang jatuh, kadang berhenti, kadang mengeluh, kadang pula mengumpat kepada teman-temannya yang katanya sedikit lagi kok tidak sampai-sampai. Pemuda itu pada akhirnya sungguh merasakan sukacita yang besar ketika ia berhasil melalui perjalanan yang sulit. Dan lebih dari itu, ia mengalami sukacita karena berhasil mengalahkan dirinya sendiri yang tadinya ingin menyerah, yang tadinya berpikir sia-sia melakukan perjalanan yang sulit ini. Ia sungguh menjadi bersyukur dan berterima kasih dengan kehadiran teman-temannya yang terus menjaga asa, menjaga semangat di dalam dirinya. Pengalaman pertama pemuda ini menjadi pengalaman yang berkesan dan memberi pelajaran berharga baginya untuk setia pada proses sampai mencapai tujuan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Bagi kita yang mengharapkan Natal segera tiba, maka perayaan Minggu Advent ketiga ini menjadi jawabannya. Sedikit lagi, kedatangan Tuhan semakin dekat. Bacaan pertama hari ini mau meneguhkan dalam harapan kita, meski belum sampai tujuan, kita diajak terus untuk menatap ke depan, melihat sukacita dan keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Dikatakan dalam bacaan pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang menyelamatkan kamu. Tetapi di sisi lain, Rasul Yakobus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk tetap bersabar. Meskipun sedikit lagi, biasanya kalau sudah hampir mencapai garis finish, kita ingin mencapai tujuan itu sudah rasanya tidak sabar, ingin cepat-cepat sampai. Tapi Rasul Yakobus dalam bacaan kedua hari ini mengajak kita untuk tetap bersabar, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Memang betul bahwa Natal, kehadiran Tuhan sungguh membawa sukacita. Tetapi jangan sampai kita terlena dan memandang Natal hanya sebagai seremoni semata. THR turun, makan nastar, atau event liburan bersama keluarga. Justru minggu ketiga Advent ini, Minggu Sukacita, kita diajak untuk terus berjalan menuju Natal dengan semangat iman dan kesiapan lahir batin. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah Mesias yang dinantikan itu,
yang membawa keselamatan, membawa kesembuhan, memberikan pencerahan kepada setiap orang, supaya kita bisa melihat dengan jelas rencananya atas hidup kita. Warta sukacita hari ini mengenai kedatangan Tuhan yang semakin dekat, hendaknya semakin mengobarkan api semangat kita dan membawa kita semakin menguatkan satu sama lain untuk menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh agar dapat menerima dan menyambut kedatangan Kristus dengan penuh iman bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah kita yang kita nantikan, yang akan membawa keselamatan dan sukacita dalam setiap proses perjuangan hidup kita. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang memiliki suatu harapan, ada yang punya cita-cita, ada yang ingin mencapai sesuatu di dalam perjalanan karir, atau yang sedang mengharapkan jalan keluar dari permasalahan tertentu, dan itu masih diupayakan di dalam proses yang panjang dan berat. Kadang jatuh, kadang mengeluh, kadang menyalahkan keadaan, kadang juga sampai menggoyahkan iman. Sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk tetap bersabar dan setia pada proses tersebut, sambil tetap memandang penuh harapan pada kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga nanti perayaan Natal tidak sekedar menjadi perayaan seremonial tahunan, tetapi sungguh menjadi perayaan iman. Perayaan iman yang sungguh menguatkan dan membawa semangat baru untuk terus berjuang di dalam Tuhan dan bersama Tuhan yang hadir untuk menyertai kita. Sampai pada saatnya nanti Tuhan menganugerahkan sukacita yang kita harapkan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya dalam minggu ketiga Advent ini kita terus setia di dalam proses kita, proses menyiapkan hati dengan segala langkah laku pertobatan kita, untuk menyiapkan diri kita supaya kita dapat sungguh menyambut Tuhan. Tuhan Allah yang kita imani, yang ingin menyelamatkan kita. Semoga sukacita Natal nantinya sungguh mengobarkan kembali semangat dalam hidup kita, di dalam perjuangan kita masing-masing, di dalam setiap proses yang sedang kita alami. Mari kita hening sejenak. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan
akan janji keselamatannya bagi kita. Bagi semua penanggung jawab di dalam gereja, semoga Allah Bapa mendampingi para penanggung jawab di dalam gereja, agar selalu siap sedia memberi kesaksian atas harapan yang mereka miliki kepada dunia yang putus asa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin masyarakat agar mereka dapat menemukan apa yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan putus asa, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menghibur mereka yang sakit dan putus asa dengan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih luhur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa membimbing kita agar masa Advent bagi kita merupakan masa menantikan cahaya dan kepercayaan akan dirinya yang mau menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan segala harapan dan permohonan yang kita bawa masing-masing di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menanti-nantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini, kami mampu membersihkan hati dan budi kami, sehingga layak menyongsong kelahiran Putra-Mu, Yesus Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Semoga Engkau berkenan menerima kami, sebab kami bagi
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga kurban ini yang merupakan tanda bakti kami, senantiasa kami persembahkan kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatanmu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amin.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Katakanlah kepada yang tawar hati, tabahkanlah hatimu dan jangan takut. Lihatlah, Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam berziarah menuju kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, membuka pendaftaran sakramen komuni pertama. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Pendaftaran sampai akhir Desember 2025. Kedua, Si Kesehatan bekerjasama dengan PMI mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 9 sesudah misa bertempat di aula bawah. Ketiga, masa apel dan persiapan Natal akan diadakan. Ibadah tobat dan penerimaan sakramen tobat umum akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember pukul 18. Penerimaan sakramen tobat kedua bagi OMK dan remaja pada hari Jumat tanggal 19 Desember pukul 18. Keempat, Keuskupan Bandung membuka pendaftaran bagi kaum muda yang terpanggil untuk membantu karya penggalaan Monsinyur Antonius dengan menjadi imam Keuskupan Bandung. Informasi dan syarat pendaftaran dapat dilihat di papan pengumuman. Kelima, jadwal misa dan perayaan Natal. Misa Injil Natal hari Rabu 24 Desember pukul 18. Misa hari raya Natal hari Kamis 25 Desember pukul 18. Ibadah perayaan Natal bersama MKKB hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 pukul 17. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap petugas liturgi, lektor pemazmur, Miss Dinar, asisten imam, kur, dan petugas tata tertib. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.